Tuhan yang terkasih, sebelum mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih serta napas kehidupan yang senantiasa Tuhan berikan hingga pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan sukacita. Bapa di dalam sorga, berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kiranya setiap perkataan yang keluar dapat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk setiap orang yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka, membimbing kehidupan mereka ya Tuhan, agar senantiasa dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, banyak aktivitas yang akan kami lakukan dalam satu hari ini ya Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada untuk melaksanakan pekerjaan maupun sekolah kami ya Tuhan. Berkati kami agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam sorga, ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan, agar berkat dan rahmat yang hendak Kau berikan tidak terhalang. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali lagi berjumpa di hari Selasa pada tanggal 28 Mei 2024. Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau dalam bahasa Bataknya dikatakan, Ro mahamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, asahu pasonak kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita saat ini, dalam kehidupan kita di zaman sekarang, tentu kita memiliki pergumulan, kita memiliki masalah, atau sering dikatakan beban hidup. Kita sering mengalami hal itu secara atau dalam hal berbeda-beda. Karena pergumulan atau beban hidup yang kita alami tersebut, seringkali kita merasa cemas, takut, pikiran kita campur aduk, atau bahkan pergumulan itu dapat menguji mental kita. Kita juga akan kehilangan semangat kita, membuat kita sedih, dan bahkan kita sering terjerumus ke dalam kata putus asa. Ketika kita merasakan atau mengalami pergumulan, cara kita untuk menyelesaikan masalah atau beban hidup kita itu juga berbeda-beda. Ada orang ketika mengalami pergumulan, dia mengandalkan pikiran, dia mengandalkan akalnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Ada juga orang atau kita seringkali ketika kita mengalami pergumulan, kita mengandalkan jabatan kita mengandalkan kedudukan kita untuk menyelesaikan pergumulan kita. Seringkali juga orang atau manusia tidak dapat mencari solusi yang baik karena pergumulan yang dialami, sehingga apa yang terjadi akan menyebabkan rasa putus asa atau menyerah. Jemaat Tuhan yang terkasih, namun dalam teks ini dikatakan pada ayat yang ke-28 tadi, dikatakan di situ, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan atau teks ini mengingatkan kepada kita, ketika kita mengalami beban hidup, masalah maupun pergumulan, jangan pernah kita menyerah atau berputus asa. Jangan pernah kita merasa takut, cemas, bahkan berpikir mengakhiri hidup kita karena persoalan-persoalan atau pergumulan yang besar menimpa kehidupan kita. Namun jemaat Tuhan yang terkasih, yang perlu diingatkan untuk kita bahwa ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami suatu masalah, hendaknya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta agar kita dikuatkan dan diteguhkan
atau dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Sesuai dalam perkataan Tuhan pada teks ini, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang mengalami pencobaan atau mengalami pergumulan. Tuhan akan menolong. Tuhan tidak menutup hati atau matanya. Dia akan menolong kita. Dia akan melindungi kita, memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, oleh karena itu sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang patuh akan perintah Tuhan, hendaklah ketika kita mengalami suatu pergumulan atau beban hidup, hendaknya kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan bahwa segala pergumulan dalam hidup kita akan selesai, akan mendapat jalan yang terbaik, yaitu dari Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, semua akan dilimpahkan kepada kita. Kita akan mampu menghadapi persoalan-persoalan, mampu menghadapi masalah-masalah pergumulan tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tidak dikatakan terlepas dari pergumulan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan tetap mengalami pergumulan tersebut. Kita akan tetap mengalami beban hidup. Kita akan tetap mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana respon yang seharusnya kita berikan kepada kehidupan kita? Yaitu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Pergumulan yang kita rasakan akan menguji kita bahwa iman kita tetap kuat. Kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menggumuli hidup kita, Tuhanlah yang akan memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berbondong-bondong, mari kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, agar kita dapat menerima kelegaan tersebut seperti yang dikatakan dalam teks ini. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.